Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kali ini, saya mau bertanya, pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan? Apakah makanan yang kita makan, misalkan kita makan roti, kita makan nasi, kita makan buah, apakah makanan tersebut itu langsung diubah oleh tubuh menjadi sebuah energi? Energi yang biasa kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sebenarnya ketika kita makan, makanan itu tidak langsung diubah tubuh menjadi suatu energi, tetapi di dalam tubuh kita terdapat berbagai jenis organ sistem pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus, yang nanti pada akhirnya akan dikeluarkan kotoran tersebut dalam bentuk feses melalui anus. Nah, organ-organ di sini itu akan melakukan berbagai serangkaian proses sistem pencernaan, sehingga nantinya akan diserap oleh tubuh untuk membentuk suatu energi yang nantinya akan dapat digunakan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk mempelajari lebih dalam bagaimana sih sebenarnya alur mekanisme sistem pencernaan ini terjadi, oleh karena itu jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman, jadi di samping saya ini merupakan alat peraga 3 dimensi untuk mempelajari bagaimana sistem pencernaan pada manusia itu dapat terjadi. Nah, di sini terlihat berbagai organ sistem pencernaan yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam memproses makanan yang kita makan. Di antaranya terdapat organ mulut, kemudian terdapat organ kerongkongan, kemudian terdapat organ lambung, kemudian terdapat organ usus halus, kemudian terdapat organ usus besar, dan yang terakhir ada organ anus untuk mengeluarkan feses yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis melalui kegiatan mengunyah oleh gigi, serta pencernaan kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur yang berfungsi memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Setelah dikunyah, makanan akan diteruskan ke dalam kerongkongan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding otot kerongkongan untuk mendorong makanan menuju lambung. Makanan dari kerongkongan akan diteruskan ke lambung, di mana lambung terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot lambung yang mengaduk dan meremas makanan. Kemudian untuk pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung enzim pepsin, enzim renin, serta asam klorida. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna oleh lambung akan masuk ke dalam usus halus, di mana di dalam usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Ileum merupakan usus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, yang selanjutnya akan dialirkan melalui pembuluh darah ke bagian seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak terserap akan diteruskan ke usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk menyerap air, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa pencernaan. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang mampu membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Hasil akhir dari proses pembusukan yang berupa kotoran atau feses akan ditampung sementara di rektrum. Kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus.